Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan dimaksud dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan Susilo Windradini menyatakan bahwa perkembangan individu tidak berlangsung secara otomatis. Tetapi, perkembangan tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu hereditas, lingkungan, kematangan fisik dan psikis, dan aktivitas anak sebagai subjek bebas yang berkemauan. Dalam arti, anak bisa mengadakan seleksi, bisa menolak dan menyetujui, serta mempunyai emosi. Perubahan dalam perkembangan bertujuan untuk memperoleh penyesuaian diri terhadap lingkungan di mana ia hidup. Untuk mencapai tujuan, maka realisasi diri atau aktualisasi diri sangat penting perannya. Realisasi diri memainkan peran penting dalam kesehatan mental, maka seseorang yang berhasil menyesuaikan diri dengan baik secara pribadi dan sosial harus mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan minat dan keinginannya dengan cara memuaskan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Elia Umihani MPDI serta teman-temanku rahimakumullah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan peserta didik, hakikat pertumbuhan dan perkembangan, yang disusun oleh 1. Halimatus Sa'adah, 2. Sailin Nihlah, 3. Ahmad Hasan Alwi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu. Hasil pertumbuhan antara lain bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak seperti berat badan, panjang, dan kekuatan yang normal. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan dimaksud dapat dikategorikan sebagai 4. Salah. Selanjutnya saya akan meneruskan materi yang kedua, yakni beberapa pendapat para ahli mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Di antaranya adalah menurut C.P. Chaplin yang mengatakan pertumbuhan sebagai satu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau organisme sebagai suatu keseluruhan. Selanjutnya menurut A.E. Sinolungan, pertumbuhan menunjuk pada kuantitatif, yaitu yang dapat dihitung atau diukur, seperti panjang atau berat tubuh. Selanjutnya menurut F.J. Monks, perkembangan adalah suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak begitu saja dapat diulang kembali. Perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Selain ketiga ahli tersebut, ada juga Ahmad Tontowi yang mengartikan pertumbuhan sebagai perubahan jasad yang meningkat dalam ukuran atau size sebagai akibat dari adanya perbanyakan sel-sel. Selanjutnya mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Dapat dilihat pertumbuhan memiliki perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan lain-lain. Sedangkan perkembangan meliputi perubahan fungsi seperti perkembangan sistem reproduksi yang akan diikuti perubahan pada fungsi alat kelamin. Perbedaan yang kedua yakni pada perubahan proporsi yang dapat terlihat pada proporsi fisik atau organ manusia
yang muncul mulai dari masa konsepsi hingga dewasa. Dan menurut perkembangan dapat terjadi dari daerah kepala menuju ke arah kaudal atau dari bagian proksimal ke bagian distal. Adapun ada beberapa hal yang mendasari pentingnya mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu masa perkembangan yang cepat, karena pada anak terjadi pertumbuhan yang cepat dibandingkan dengan perubahan yang dialami spesies lain. Perubahan fisik misalnya pada tahun pertama lebih cepat daripada tahun-tahun berikutnya. Hal yang sama terjadi juga pada perubahan yang menyangkut interaksi sosial, perolehan dan penggunaan bahasa, kemampuan mengingat serta berbagai fungsi lainnya. Yang kedua, pengaruh yang lama. Alasan lain mengapa mempelajari anak ialah bahwa peristiwa-peristiwa dan pengalaman pada tahun-tahun awal menunjukkan pengaruh yang lama dan kuat terhadap perkembangan individu pada masa-masa berikutnya. Kebanyakan ahli teori psikologi berpendapat bahwa apa yang terjadi hari ini sangat banyak ditentukan oleh perkembangan kita sebagai anak. Selanjutnya yaitu proses yang kompleks. Sebagai peneliti yang mencoba memahami perilaku orang dewasa yang kompleks, berpendapat bahwa mengkaji tentang bagaimana perilaku itu pada saat masih sederhana akan sangat berguna. Misalnya, bahwa kebanyakan orang dapat membuat kalimat yang panjang dan dapat dimengerti oleh orang lain. Manusia mampu berkomunikasi dari cara yang sederhana sampai yang kompleks, tetapi menentukan apa aturan itu dan bagaimana menggunakannya adalah sulit. Yang selanjutnya yaitu nilai yang diterapkan. Penelitian tentang tahap awal perkembangan sosial secara relevan berkaitan dengan orang tua tentang perannya dalam kehidupan sehari-hari. Percobaan tentang strategi pemecahan masalah pada anak akan memberikan informasi berharga tentang model belajar yang baik. Yang kelima yaitu masalah yang menarik. Anak merupakan makhluk yang mengagumkan dan penuh teka-teki, serta menarik untuk dikaji. Kemudahan anak umur 2 tahun untuk mempelajari bahasa ibunya dan kreativitas anak untuk bermain dengan temannya merupakan dua hal dari karakteristik anak yang sedang berkembang. Misalnya banyak hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan anak yang merupakan misteri yang menarik. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan lebih banyak menjumpai pertanyaan-pertanyaan daripada jawabannya. Untuk materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik menjadi lebih besar dan lebih panjang, dan prosesnya terjadi sejak manusia belum lahir hingga dewasa. Selanjutnya, perkembangan peserta didik yaitu kecerdasan atau intelek. Kecerdasan atau daya pikir perkembangan sejalan dengan pertumbuhan syaraf otak. Pertumbuhan syaraf yang telah matang akan diikuti oleh fungsinya dengan baik. Dan oleh karena itu, seorang manusia akan juga mengalami perkembangan kemampuan berpikirnya. Selanjutnya adalah perkembangan temperamen atau emosi. Rasa dan perasaan merupakan salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia dalam hidupnya atau dalam proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Banyak hal yang dibutuhkannya. Selanjutnya, sosial. Sejalan dengan pertumbuhan badannya, bayi yang telah menjadi anak dan seterusnya dan menjadi dewasa akan mengenal lingkungan yang luas dan mengenal banyak manusia. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Fungsi bahasa adalah untuk komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan dunia sekitarnya.
dengan orang-orang di sekitarnya. Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan tanda gerak dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kepala orang lain. Bicara adalah bahasa suara, bahasa lisan. Selanjutnya, perkembangan bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan, kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, perkembangan sikap, nilai, dan moral. Bloom mengungkapkan bahwa tujuan akhir dari proses belajar kelompok menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan atau kognitif, penguasaan nilai dan sikap atau afektif, dan penguasaan psikomotorik. Selanjutnya, perkembangan interaksi keturunan dan lingkungan dalam perkembangan. Keturunan dan lingkungan berjalan bersama atau bekerja sama dan menghasilkan individu dengan kecerdasan, temperamen tinggi, dan berat badan, minat yang khas. Karena pengaruh lingkungan bergantung pada karakteristik genetik, maka dapat dikatakan bahwa antara keduanya terdapat interaksi. Selanjutnya, fase-fase pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada fase pranatal. Apa itu fase pranatal? Jadi fase pranatal itu saat dalam kandungan, waktu yang terletak antara masa pertumbuhan dan masa kelahiran. Selanjutnya fase bayi atau invasi. Jadi saat perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan. Selanjutnya fase anak-anak awal atau early childhood adalah fase perkembangan yang berlangsung sejak akhir masa bayi sampai 5 atau 6 tahun. Selanjutnya adalah fase anak-anak tengah dan akhir atau middle and late childhood, adalah fase perkembangan yang berlangsung sejak kira-kira umur 6 sampai 11 tahun. Selanjutnya fase perkembangan remaja atau adolescensi adalah masa perkembangan yang merupakan transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa awal yang dimulai kira-kira usia 10 sampai 12 tahun dan berakhir kira-kira umur 18 sampai 22 tahun. Selanjutnya, masa awal dewasa atau early adulthood ialah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun. Selanjutnya, masa pertengahan dewasa atau middle adulthood ialah periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 hingga 45 tahun dan merentang hingga usia 60-an tahun. Selanjutnya adalah masa akhir dewasa atau late adulthood, ialah periode perkembangan yang bermula pada usia 60-an 70 tahun dan berakhir pada kematian. Selanjutnya, pola-pola perkembangan afektif dan kognitif manusia. Yang pertama ada sebelumnya pola-pola perkembangan afektif dan kognitif manusia ya. Yang pertama ada truth versus mythos atau kepercayaan dasar. Bayi yang kebutuhannya terpenuhi waktu ia bangun, keresahannya segera terhapus, selalu dibuai dan diperlakukan sebaik-baiknya, diajak main dan bicara. Selanjutnya autonomy versus shame and growth atau otonomi. Pada tahap ini, Erikson melihat munculnya autonomi
Dimensi autonomi ini timbulnya karena adanya kemampuan motoris dan mental anak. Selanjutnya, initiative versus goal. Ya, ini inisiatif anak akan lebih terdorong dan terpuruk bila orang tua memberi respon yang baik terhadap keinginan anak untuk bebas dalam melakukan kegiatan-kegiatan motoris sendiri dan bukan hanya bereaksi atau meniru anak-anak lain. Selanjutnya, identity versus role confusion. Pada saat ini, anak sudah menunjuk kematangan fisik dan mental. Ia mempunyai perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan baru sebagai akibat perubahan-perubahan tubuhnya. The next, intimacy versus isolation atau keakraban. Yang dimaksud dengan intimasi oleh Erikson adalah selain hubungan antara suami istri adalah juga kemampuan untuk berbagi rasa dan memperhatikan orang lain. Selanjutnya adalah generativity versus self-absorption. Generativity berarti bahwa orang mulai memikirkan orang-orang lain di luar keluarganya sendiri, memikirkan generasi yang akan datang serta hakikat masyarakat dan dunia tempat generasi itu hidup. Selanjutnya, integrity versus despair. Pada tahap ini, usaha-usaha yang pokok pada individu sudah mendekati kelengkapan dan merupakan masa-masa untuk menikmati pergaulan dengan cucu-cucu. Selanjutnya, pola pikir perkembangan kognitif. Yang pertama adalah tahap sensori motor. Tahap sensori motor ini adalah kegiatan intelektual. Pada tahap ini hampir seluruhnya mencakup gejala yang diterima secara langsung melalui indera. Selanjutnya tahap praperasional. Pada tahap ini perkembangan sangat pesat. Lambang-lambang bahasa yang dipergunakan untuk menunjukkan benda-benda nyata bertambah dengan pesatnya. Selanjutnya adalah tahap operasional konkret. Kemampuan berpikir logis muncul pada tahap ini. Mereka dapat berpikir secara sistematis untuk mencapai pemecahan masalah. Selanjutnya tahap operasional formal. Tahap ini ditandai dengan pola berpikir orang dewasa. Mereka dapat mengaplikasikan cara berpikir terhadap permasalahan dari semua kategori, baik yang abstrak maupun yang konkret. Next. Oke.